Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya, dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah mengikuti saya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang beberapa menu yang ada di Winbox, dan Winbox itu adalah suatu tool yang membantu kita untuk mengkonfigurasi microcontroller. Dan kemudian untuk video kali ini saya akan menjelaskan CLI ataupun command line interface yang ada di router OS. Kita masuk ataupun kita menggunakan Winbox sebagai perantaranya, ya, perantara CLI. Jadi hasilnya CLI ini juga bisa kita buka menggunakan putih, jadi tanpa menggunakan Winbox juga bisa, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Dan kita menggunakan ini agar lebih gampang juga, lebih mudah. Nah, kita buka Winbox, kemudian kita masuk ke bagian New Terminal. Setelah kita bagian New Terminal, kita langsung coba ini yang ada di sini. Ini kan ada tanda tanya, kemudian ada komen tanda tanya, kemudian tab, ada slash comment. Kita coba di tanda tanya dulu terlebih dahulu. Nah, di tanda tanya ini itu akan muncul suatu tulisan-tulisan seperti ini. Itu adalah perintah yang ada di CLI ini ataupun command line ini. Jadi perintah ini merupakan perintah yang hampir sama, tujuannya seperti yang menu-menu Winbox ini, hanya saja ini lebih advance ataupun juga maksudnya ada keuntungannya kita menggunakan CLI ini, ada minusnya juga pakai CLI ini, misal kayak gitu. Dan kalau misal kita coba menggunakan tab, nah untuk menu yang muncul seperti ini itu akan mengikuti menu perintah yang sebelumnya. Jadi kalau misal ini kosong kemudian langsung tanda panah, itu adalah menu root ataupun menu sistem yang awal, menu awal misal contoh kayak gitu. Dan kalau misal kalian sudah paham tentang coding ataupun sistem operasi, mungkin sudah paham ya tentang CLI ini ataupun command line. Biasanya kalau misal teman-teman itu pengguna Linux terutama, itu biasanya juga sudah paham tentang kayak gini. Dan kelebihannya untuk si CLI ini, kita juga bisa merubah suatu misal contoh kayak gini, saya contohkan saja. Kita buka interface, kemudian kita klik 2 kali. Nah, di bagian MAC address ini kan sudah default ya. Jadi sudah default dari bawaan dari LAN Ethernetnya ataupun portnya, switchnya. Dan ini nggak bisa dirubah apa-apa. Nah, kalau misal kita menggunakan si CLI ini, kita bisa merubah. Jadi kalau misal contoh kita masuk ke bagian interface, enter. Kemudian kita klik tab lagi. Dan di sini juga muncul di apa yang ada di dalam interface ini. Dan untuk warnanya ini, warna ini kan ada warna biru, ada warna ungu ya. Untuk ungu ini adalah perintah. Jadi kita langsung perintah ini ya, print. Kita mengeprint si slash interface ini, ada apa saja yang ada di dalam interface ini. Kita enter. Nah, ini hampir sama tampilannya dengan seperti ini, dengan menu yang ada di Winbox. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada juga kekurangannya. Jadi kalau misal kalian di menu Winbox, kalian misal kayak buka interface, kemudian buka wireless, buka bridge, itu kan bisa kita akses sama-sama gitu loh. Maksudnya kita bisa langsung buka ataupun bisa merubah langsung gitu loh. Kalau misal kita di CLI ini itu gak bisa langsung seperti itu. Jadi kalau misal kita masuk ke interface, jadi kita harus masuk ke, maksudnya ini ya bedanya ya. Kalau ini kosong kemudian tanda panah, itu adalah sistem awal, kemudian kita masuk ke bagian interface, slash interface tanda panah. Nah, ini kan fungsinya di interface, di dalam interface. Dan kalau misal kita masuk mau ke bagian IP ini, kita harus masuk ke menu awal lagi. Caranya itu kita klik slash, nah sampai menghilangkan si sebelum tanda panah ini. Jadi kosong tanda panah harus. Nah, berarti ini sudah masuk ke bagian awal lagi.
baru kita bisa masuk ke bagian IP, klik enter. Nah, misal kayak gini. Jadi kita itu juga ada kelebihan ada kekurangannya, namun juga ada yang lebih suka menggunakan seperti ini, ada juga yang lebih suka menggunakan seperti ini. Jadi mau menggunakan yang mana saja itu sama hasilnya seperti itu. Hanya saja kalau misal di bagian CLI itu biasanya kita juga miss-nya itu juga kelihatan, soalnya ketika kita merubah sesuatu itu ada notif di sini seperti itu. Dan juga lebih lebih tertata, misal kayak gini. Soalnya kan ini kan harus satu persatu kalau mau dirubah. Dan kalau misal kita merubah sesuatu itu ada ada lognya, ada trace-nya di sini, ada ada jejaknya lah di sini. Jadi kalau misal kita ngerubah di bagian IP, jejaknya di bagian IP, kita ngerubah ini dari tadi, misal contoh kayak gitu. Kalau misal di kalau kita menggunakan menu kan dia langsung, misal kita rubah, kita klik OK, klik apply, udah nggak ada nggak ada trace-nya atau nggak ada jejaknya. Namun kita bisa juga ngelihatnya di bagian log ini. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan singkat untuk penggunaan ataupun kita menggunakan CLI ataupun command line ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika kalian kalau misal ada yang lebih paham ataupun lebih advance ataupun memiliki ilmu tambahan, kalian juga bisa coret-coret di kolom komentar agar lebih bermanfaat juga untuk ilmu-ilmunya, dan juga saya juga bisa belajar juga. Mungkin itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.